buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita PHD Remaja HKBP Balige, marilah kita bersatu hati berdoa di dalam hati kita masing-masing, atau dalam doa saat teduh kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kita memulai ibadah ini. Tuhan telah berjanji dan menggenapi janjinya kepada kita semua untuk mencurahkan Roh-Nya kepada seluruh umat yang percaya kepadanya. Marilah kita bersama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang maha benar dan penuh rahmat, yang maha pengasih dan penuh keadilan, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu kami terima di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus dalam persekutuan kami ini, Remaja HKBP Balige. Seluruh ibadah ini, awal sampai pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Amin. Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah,
kepentingan diri sendiri, percederaan, roti pemecah, Sedemikian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah, bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami aturkan dalam tangan-Mu atas penyertaan-Mu hingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bumi kami ini Tuhan, di tengah banyak maraknya pandemi corona yang Tuhan, Kau sembuhkan bumi kami Tuhan, agar kami dapat bersukacita, berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk para tenaga medis yang sedang sibuk Tuhan untuk menghadapi virus ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, agar apa yang dikerjakan menjadi berkat Tuhan. Tuhan berkati juga mereka agar mereka bisa berkumpul bersama dengan keluarganya Tuhan. Kami berdoa juga untuk remaja HKP Baligi Tuhan, terkhusus untuk kelas 3 Tuhan yang sedang belajar Tuhan untuk melanjutkan studi perguruan tinggi Tuhan. Kau berkati Tuhan agar dapat menjadi berkat, agar dapat cita-cita mereka tercapai Tuhan. Tuhan, untuk teman-teman kami remaja juga yang sedang sekolah dan kuliah online, Kau berkati mereka Tuhan agar apa yang dipelajari mereka bisa berguna di masa depan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk segala program yang telah kami rencanakan Tuhan, semoga terlaksana Tuhan. Semoga dalam jangka dekat ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, semoga dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami manusia yang lemah, manusia yang luput dari segala dosa dan kesalahan, kiranya Engkau ampunkan kami Tuhan, agar kami layak dan pantas berada di hadapan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu, kini esok sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di taman surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Tuhan telah memberikan waktu yang indah, waktu yang baik kepada kami untuk kami bersekutu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami remaja KBP Bali G ini Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, awal dan akhir adalah milik-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Mungkin ini yang kedua kalinya kita melakukan ibadah pendalaman Alkitab Remaja KBP Bali G melalui channel YouTube KBP Bali G. Yang saya harapkan, yang saya inginkan, semoga ibadah ini tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24, saya akan bacakannya untuk kita semua. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada lagu rohani yang kurang lebih liriknya seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, dalam lirik lagu tersebut, orang itu telah mematikan hidupnya yang lama, meninggalkan kehidupan yang sia-sia, menuju kepada kehidupan yang baru, yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yang memberikan hidupnya hanya untuk kemuliaan pada mezbahnya Tuhan. Dalam nats perenungan kita pada hari ini, ada dua konsep pemikiran, ada dua konsep pemahaman mengenai hidup. Ada hidup yang lama, ada hidup yang baru. Apa itu hidup yang lama dan apa itu hidup yang baru? Yang pertama, hidup yang lama dalam nats ini mengatakan adalah hidup yang jauh dari Tuhan, dengan cara jauh dari hidup persekutuan kepada Allah. Hidup dengan kedegilan hati. Kedegilan hati itu diibaratkan orang yang tidak mau menerima, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, atau dalam artian keras kepala. Dan tipe-tipe orang kedegilan hati itu adalah orang yang pemberontak, lalu menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Itu adalah contoh hidup yang lama, atau dalam artian hidup yang jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, apa itu kehidupan yang baru? Hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup yang mendengar dan menerima pengajaran di dalam Tuhan menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Atau dalam pengajaran tersebut, kita diajak untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama
Dan Tuhan mau kita dibaharui oleh roh dan pikiran dari Tuhan. Atas perenungan kita pada hari ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ketika Paulus sedang berada di dalam penjara karena iman dan kepercayaan Paulus kepada Tuhan. Dan dalam suratnya Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Paulus memiliki keinginan, memiliki harapan agar orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus dapat mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jikalau hal tersebut kita kontekskan kepada saat ini, saya harap dan saya yakin masih sangat relevan untuk kita semua. Mengapa demikian? Karena Tuhan mau melalui Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ataupun kepada kita yang ada di tempat ini untuk menjadi pendengar firman Tuhan dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Remaja KBBali G yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita masuk kepada Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta atau Pentakosta adalah penggenapan janji Allah untuk mencurahkan rohnya yang kudus untuk umat manusia dengan tujuan menyelamatkan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan pekerjaan yang tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan, dengan pikiran kita sendiri. Tetapi dengan adanya Roh Kudus kita dapat melakukannya. Untuk itu kita semua yang ada di tempat ini ataupun yang sedang menonton tayangan ini, remaja KBP Baligi, mungkin di antara kita ada yang sedang galau. Misalnya sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman remaja KBP Baligi, atau lebih jauh lagi rindu kepada teman-teman yang ada di sekolah, lebih jauh lagi rindu kepada guru-guru yang killer. Aduh, aku rindu dimarahi oleh Pak Guru ini, aku rindu dimarahi oleh Ibu Guru ini. Wah, jadi dia galau gitu karena kerinduannya kepada gurunya, kepada temannya dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi, di antara kita mungkin ada yang sedang merasa sedih karena beberapa waktu lalu teman-teman yang lain misalnya keterima di universitas atau perguruan tinggi yang diharapkan melalui jalur rapot, tetapi kita tidak terima dan itu membuat kita menjadi sedih. Kepanikan, kebingungan, menyalahkan diri kita sendiri dalam menghadapi penderitaan serta kesusahan itu tidak akan mengurangi penderitaan kita. Justru sebaliknya, dengan kita menyalahkan diri kita sendiri, malah menambah beban kita, membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin terjatuh. Dengan diutusnya Roh Penghibur dan telah diarahkan kepada kita orang yang percaya, akan membawa kita kepada pengharapan akan keselamatan yang hanya dari Tuhan. Maka daripada terus menyesal, menyalahkan diri sendiri, lebih baik kita memuliakan namanya dan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu kita remaja KBP Baligi yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita meninggalkan kehidupan yang penuh ketakutan, hidup yang penuh penyesalan, dan kita menyambut hidup yang penuh pengharapan, hidup yang penuh dengan sukacita. Dengan itu kita telah membiarkan Roh Kudus, Roh dari Tuhan hidup di dalam hati kita. Lakukanlah segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita dan mintalah bimbingan daripada Roh Kudus sehingga kita bisa melakukan semua sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Sehingga ketika ada orang lain yang melihat kita, dia dapat mengatakan, ketika aku melihat kamu, aku melihat cerminan dari ajaran Kristus ada pada diri kamu. Dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, atau dalam hal sederhana buah-buah roh. Hal tersebut memang secara logika kita sangat sulit untuk kita lakukan. Sangat sulit jika kita menggunakan konsep pola pikir kita.
Tapi dengan kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita, sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sulit menjadi mudah. Jika kita membiarkan Roh Kudus itu hidup di dalam hati kita. Dalam pola pikir kita, dalam logika kita, secara nalar, menjadi pengikut Kristus sangatlah sulit. Sangat sulit. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya mengajak kita semua membuka kitab Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44 demikian berbunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Luar biasa ajaran dari Yesus. Di mana ketika ada orang yang memusuhi kita, kita harus mengasihi dia. Ketika ada orang yang menganiaya kita secara fisik ataupun secara omongan, kita harus mendoakannya. Wah, sangat sulit. Sangat luar biasa sulitnya kalau kita menggunakan logika kita. Kita mengandalkan pola pikir kita dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Hal tersebut sangatlah sulit untuk kita lakukan. Karena biasanya ketika ada orang meledek kita langsung tersinggung, kita langsung marah. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang meledek seperti, jelek kali khotbahmu itu, nggak ada lucu-lucunya. Terus kita langsung menjawab, ya kau yang khotbah sana, kau yang melucu, kau yang melawak di sana kan. Lebih jauh lagi ketika ada orang yang meledek kita, hitam kali kulitmu itu, langsung kita bilang, ya taulah yang putih kulitnya, yang putih kayak susu sapi itu, yang warna putih itu. Ya taulah yang putih kulitnya, putih sama kayak tembok rumah yang warna putih, dan lain sebagainya yang berangkat dari sakit hati. Lalu mengenai iri hati, ketika ada teman kita di sekolah yang memiliki pembaharuan yang baru, memiliki ide-ide yang kreatif, bukannya kita membantu teman kita, membantu sahabat kita untuk melancarkan ide-idenya, melancarkan inovasinya supaya berjalan dengan baik, ini kita malah memarahinya, memfitnahnya, mencaci makinya, membencinya, karena kita iri. Kita takut guru kita akan menyayangi dia, teman-teman kita semua akan menyukai dia, bukan kita. Hal tersebut sangatlah tidak diinginkan oleh Tuhan. Maka dari itu, ajaran Tuhan, ajaran Yesus berbanding terbalik dari semuanya itu. Dengan ini kita semua remaja HKBP Baligi, Paulus mengajak kita semua untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, hidup yang sia-sia, hidup yang jauh dari Tuhan, dan kita berbalik kepada kehidupan yang baru, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, hidup yang dituntun oleh kemuliaan nama Tuhan, hidup yang tertuju kepada ajaran-ajaran daripada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita selalu menghendaki apa yang diinginkan Tuhan kepada kita semua, dan kita menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita bisa menjadi contoh kepada orang banyak, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Jikalau seandainya mereka tidak mau mencontoh kita, setidaknya dari diri kita sendiri, kita telah melakukan semua yang baik untuk memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan, atas kemuliaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini kami remaja KBP Baligi baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua untuk menjadi para pelaku firman-Mu, para pelaku kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang membimbing mereka, Tuhan yang melindungi mereka dalam setiap aktivitas, di dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan,
Tuhan memberikan mereka rezeki untuk menafkahi kami semua anak-anak itu Tuhan. Dan Tuhan memberikan mereka umur yang panjang dan lain sebagainya. Dan untuk kami semua remaja KBP Bali G Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam setiap aktivitas kami, sehingga aktivitas kami selalu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Biarlah kami membuka hati kami untuk menerima Roh-Mu yang kudus hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran nama-Mu, kemuliaan nama-Mu dapat kami pancarkan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga remaja KBP Bali G Tuhan yang baru saja lulus sekolah Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami di dalam kami mencari universitas Tuhan, perguruan tinggi Tuhan. Kiranya kami dapat keterima di universitas yang terbaik yang Engkau ingini Tuhan. Dan juga buat kami remaja juga Tuhan yang baru saja menyelesaikan sekolah Tuhan, yang ingin bekerja Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang baik kepada mereka, supaya mereka selalu mengucap syukur atas berkat yang melimpah daripada-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, di tempat tidur, ataupun yang sedang mengalami penyakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan semangat kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan memberikan pengharapan kepada mereka Tuhan. Sehingga di waktu yang akan datang mereka dapat bersama-sama dengan teman-teman, dengan keluarganya Tuhan, beraktivitas seperti biasa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka di dalam mereka pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, untuk membentuk perekonomian supaya menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil selalu sesuai dan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Kiranya aktivitas kami boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Awal dan akhirnya adalah milik-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Telah kita dengarkan dan merenungkan bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Terima kasih Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan itu, marilah kita menjadi anak-anak yang selalu taat kepada Tuhan dan hidup di dalam Roh-Nya yang kudus. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Dengan itu, marilah kita menutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Bapa Terima Kasih.